terlebih dahulu. Ya, silakan disebutkan nama dan satkernya Pak ya, atau institusi. Terima kasih Pak Doni, Pak Beri. Saya dengan Wawan dari DAI. Yeah. Ini khususnya di halaman 4, halaman 3 dikatakan bahwa pendahuluan US tightening itu dampaknya pada kenaikan suku bunga di negara berkembang. Kemudian pertanyaan kami adalah ada 3 poin. Pertama, di negara mana saja yang mempengaruhi US tightening? Kemudian, apakah setiap negara sama dampaknya terhadap ini? Ketiga, pengaruhnya negara mana yang sangat dominan pengaruhnya? Kemudian tidak lanjut dan solusinya bagaimana ke depan? Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Oke, saya persilakan penanya kedua. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Nama saya Unggul Heribaldi dari kantor staf presiden. Pak dengan siapa? Pak Unggul Heribaldi. Pak Unggul ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri, presentasinya menarik sekali. Ada beberapa hal, hanya konfirmasi saja mungkin atau penjelasan lebih jauh. Pertama mengenai tadi di akhir yang mumpung masih ingat saya mengenai anticipated dan unanticipated policy di US mengenai interest rate Pak. Apakah Bapak juga melakukan perbandingan ya, melihat impact dari apa ketika kebijakan itu anticipated dan unanticipated, kira-kira seberapa jauh perbedaannya. Yang kedua, ini sedikit curiosity aja Pak, kenapa 3 exogenous yang digunakan oleh price, terutama metal price, saya agak bingung kenapa metal price ada di dalam exogenous. Kemudian yang raw material itu untuk industri atau apa, mohon penjelasan sedikit. Dan yang terakhir mungkin mohon maaf, saya lihat di sini mengenai overshoot Pak, saya agak bingung, terlihat di bagian yang mana gitu Pak, di hasil impulse responnya. Karena kalau dilihat dari rare-nya kelihatannya shock-nya di 4 quarter, 8 quarter maupun yang over 12 quarters kelihatannya sama. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Unggul. Mungkin penanya yang ketiga, terakhir untuk yang putaran pertama. Terima kasih Pak Beri atas presentasinya. Saya Indra dari dalam pasar keuangan. Yang pertama Pak, pertanyaannya ini kira-kira rekomendasi kebijakannya apa Pak ya? Saya belum, apa saya miss atau bagaimana gitu Pak ya? Karena saya belum lihat dari hasil kajian Bapak ini rekomendasi kebijakannya ke depan seperti apa gitu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, depresiasi di statement concluding remarks ini, depresiasi nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh US interest rate hike. Mungkin dalam jangka panjang betul Pak, tapi yang kemarin itu justru saya nggak tahu dampak sementara saja atau seperti apa, kok kelihatannya malah ada unsur penguatan gitu Pak ya, di kenaikan suku bunga AS yang kemarin, yang terakhir. Nah itu fenomenanya seperti apa itu Pak? Atau hanya dampak sementara saja atau memang bagaimana gitu Pak? Kemudian yang mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin saya langsung ke Pak Beri untuk menjawab pertanyaan Pak Wawan, Pak Unggul, dan Pak Indra. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wawan. US tightening, dari awal kita memang sudah bilang bahwa ini policy non reset, jadi kita lebih fokus ke Indonesia dan negara kawasan dan peer-nya kita, seperti apa efeknya. Sebenarnya di hasil itu semuanya ada, semua negara punya impuls sebenarnya, punya impuls respons. Cuma kita lebih fokus ke Indonesia sebenarnya efeknya. Jadi sebenarnya ini rekomendasinya seperti ini. Kita Pak Nugroho Pak Indra, rekomendasinya ini sebenarnya kita
memberikan warning bahwa ini bisa menyebabkan, misalnya US interest rate itu bisa menyebabkan nilai tukar kita itu bergejolak tinggi. Itu sebenarnya rekomendasinya. Jadi mungkin tidak langsung harus apa begitu, tapi kita bilang bahwa ini bisa menyebabkan gejolak di nilai tukar. Itu sebenarnya tidak langsung harus misalnya intervensi atau apa gitu ya. Tapi yang kita usulkan adalah ini kita harus hati-hati kalau US interest rate itu naik. Namun yang terakhir ini mungkin ini menurut saya pribadi, kenaikan US interest rate di akhir tahun kemarin itu sebenarnya tidak diikutin oleh tidak diikutin oleh rule-nya sendiri. Seperti apa? Growth-nya yang naik, unemployment-nya yang menurun gitu. Itu kayaknya terpaksa saja US interest rate itu naik. Itu juga harus dilihat bahwa bagaimana efek dari jatuhnya harga minyak terhadap inflasinya US. Sehingga sebenarnya US itu menurut saya pribadi itu sulit untuk dia itu menaikkan interest rate di saat nilai oil itu lagi turun, itu menyebabkan long term inflation dia itu sangat turun. Bisa dilihat di apanya ya. Itu juga yang ditakutkan sekarang US itu adalah deflasi sebenarnya, sama yang yang dialami oleh si Eropa gitu. Jadi mungkin gini, shock-nya juga harus dilihat bahwa shock ini seperti teori ekonomi gitu. Ada shock, tapi seterus sekaligus yang lain tidak bergerak gitu ya. Nah, memang kita juga melihat di beberapa spillover report bahwa efek dari misalnya respons atau apa, jadi seperti tadi kombinasi dari shock gitu, itu kayaknya hanya memang ditambahkan saja. Jadi tidak benar-benar memang agak sulit setelah shock ini ada shock ini gitu datanya. Jadi dianggap seperti hanya penambahan gitu ya. Kemudian US tightening, negara mana saja seperti tadi sudah saya bilang solusinya US tightening, solusinya mungkin kalau ya saya kurang bisa kalau solusinya ya. Kalau anticipated ini oleh pertanyaan Pak Unggul, ini memang penelitian kita ini hanya yang unanticipated. Yang anticipated kita seperti saya katakan ini ruang untuk misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau melakukan riset selanjutnya. Kita memang terbatas di sini. Kemudian metal price itu kan kayak sebenarnya dia itu kayak Cooper gitu. Itu bisa dibilang indikator dari growth. Kenapa kita masukkan itu? Raw material juga banyak seperti negara-negara yang namanya eksportir komoditas mempengaruhi growth juga. Oil price itu sesuatu yang lazim digunakan untuk di global model gitu. Kemudian overshoot. Overshootnya artinya gini sebenarnya, kita itu bereaksi lebih dibanding negara-negara lain. Nah itu kenapa saya katakan bahwa kenapa kita overshoot, karena pasar kita yang relatif lebih dangkal dibanding negara-negara lain. Sehingga seperti biasa, pasar yang dangkal itu akan bereaksi lebih tinggi dibanding yang pasar yang dalam, seperti Australia, Singapura gitu. Memang size-nya besar, jadi shock seperti itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh ke marketnya. Sebenarnya itu efek contemporaneous-nya Pak, Iya. Kita 1 tahun ya, contemporaneous-nya itu dia sebenarnya tinggi ya. Ini mungkin tabelnya nggak ada contemporaneous-nya. Oh iya, di sini sebenarnya efek contemporaneous-nya. Jadi begitu contemporaneous itu tinggi sekali dibanding yang lain. Saya kira saya sudah menjawab semua ya Pak.
Ya, Ada yang paling ke arah. Waktu kita tadi Pak Ferry sudah menjawab pada Indonesia, tapi mungkin ada contoh negara lain yang kita tahu ya. iya sebenarnya kan ada di tayangannya Pak, di tabel kita membandingkan dengan Brazil, ada yang Brazil lebih tinggi, tergantung shocknya Pak. Tergantung shocknya. Kalau seperti Cina itu dampaknya lebih ke kita daripada ke Brazil, ke Latin Amerika, karena Latin Amerika itu dia lebih banyak di Amerika sendiri, trade-nya maupun financial-nya. Kalau kita agak berbeda, Cina kita lebih dekat trade-nya. Jadi tergantung shocknya Pak. Kalau US, ya US juga beda-beda sih ya. Maksudnya kalau Bapak bisa lihat di tabelnya lah Pak, bagaimana efeknya gitu ya. Seperti ini. Makanya tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya fokusnya ke Indonesia, karena kita mau melihat kalau misalnya terjadi shock, kita harus apa, sebesar mana efeknya gitu. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Mungkin selanjutnya untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua saya buka 3 penanya lagi. Disebutkan dulu nama dan satker atau institusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayat dari DR3 Pak. Hayat Pak. Hayat. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa dalam model ini Bapak tidak memasukkan suku bunga acuan BI rate? Terus yang kedua, apakah dalam menganalisa ini juga mempertimbangkan fenomena price puzzle Pak di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hayat. Mungkin pertanyaan kedua. Ya, silakan Ferry. Terima kasih Mas Ferry. Saya Ferry dari BINS. Ingin menanyakan, saya melihat gambar impulse response function ya. Sepertinya kalau saya melihat sih secara advance ini banyak yang nggak signifikan ya. Dan deviasinya juga exploding menyebar gitu ya. Itu signifikansinya bagaimana ya? Maksudnya kalau dilihat kan kayaknya kurang signifikan gitu. Banyak cuma beberapa shock yang kelihatan punya dampak, tapi itu pun kelihatan sangat jangka pendek ya. Seperti yang gambar ini kan dari dampak depresiasi Cina aja yang di GDP tidak signifikan di grafik awal. Terus yang di inflasi Indonesia juga tidak signifikan. RR Indonesia juga enggak. Nah ini cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Penanya yang ketiga untuk yang kedua. Pak Wisnu ya. Ya, terima kasih. Nama saya Wisnu, saya dari DKM. Saya cuma nanya ini aja, sumber data mengenai real exchange rate. Itu real exchange rate yang digunakan itu menggunakan real exchange rate dari mana gitu, karena kita tahu ada beberapa referensi termasuk dari BIS. Dan mengingat ini 33 negara yang digunakan, apakah real exchange rate-nya ini dihitung lagi antara 33 negara atau gimana gitu. Kemudian dari index of equity prices, apakah itu indeks harga saham atau mungkin ada indeks lain yang digunakan. Ya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Mungkin saya lanjutkan langsung ke Pak Ferry untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya pertama mungkin saya mau coba menjawab dari Pak Hayat. Saya 3 ya. Kenapa model ini tidak menggunakan BI rate? Ini lebih ke sebenarnya kita menggunakan money market rate sebenarnya. Semua negara juga menggunakan money market rate. Tidak ada yang menggunakan policy rate. Policy rate itu kan sesuatu yang ingin dicapai gitu, bukan yang transaksional sebenarnya. Kemudian juga price puzzle itu kan ditransmisi ya. Mungkin di sini kita hanya membandingkan inflasi masing-masing negara. Jadi di model itu ada faktor, ada variabel inflasi. Demikian Pak. Kemudian Ferry masalah impulse response function. Ini general impulse response dan ini kumulatif.
seperti GDP itu signifikan. Karena apa? Dia memang mengapit nol biasanya karena masalah tadi terlalu banyaknya variabel yang dimasukkan sehingga degree of freedomnya jadi jelek. Ya hampir nggak mungkin degree of freedomnya. Ini kan sudah ditayangkan juga sudah kita tayangkan bahwa impulse respon itu cenderung mengapit nol gitu. Itu sesuai penelitiannya Judik kalau nggak salah saya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ngelihat ini signifikan nggak signifikannya, sebenarnya di ininya ya, di confidence intervalnya itu dia tidak berubah dari misalnya positif menjadi negatif. Sepanjang itu masih mengapit nol sih, biasanya itu dianggap signifikan. Dan generalized impulse response ini digunakan oleh banyak peneliti sebelumnya. Bernanke dengan Favarnya itu juga pakai generalized impulse response. Banyak yang lain lah. Seperti ya yang umumnya yang Favar itu akan menggunakan generalized impulse response function. Kemudian dari Wisnu Rare, ini sebenarnya kita ambil sebenarnya kebanyakan mainly from IFS, terus di deflate dengan inflasi, sehingga kita menghasilkan real exchange rate. Kemudian indeks harga saham itu semua juga indeks harga saham. Seperti kalau kita ya jelas bicara tentang stock exchange, ini juga di deflate dengan inflasi sama. Jadi sebenarnya semua variabel real, kemudian juga umum kebanyakan dalam bentuk growth kecuali suku bunga. Demikian, terima kasih. Indeks harga saham. Baik, terima kasih Pak Berry. Mungkin lanjut ke putaran ketiga untuk 3 penanya berikutnya. Tadi kebanyakan dari Bank Indonesia, mungkin dari luar Bank Indonesia institusinya. Mungkin ada penanya lagi dari sisi sebelah kiri atau yang tengah dan yang kanan. Oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin iya silakan. Saya bukan menanyakan, tadi konfirmasi aja. Tadi yang disebutkan pasar kita yang dangkal ya. Ini bisa dibandingkan dangkalnya yang dimaksud mungkin dengan angka-angka dibanding negara lain seperti apa, dan upaya apa untuk membuat apel dan menjadi lebih baik. Jadi ada BIS, terbitannya BIS tahun 2013. Saya ngomongnya kok agak susah. Trilineal bank survei gitu. Di situ BIS mensurvei banyak negara tentang volume transaksi falas per hari. Termasuk spot, forward, swap gitu Pak. Nah di total kita itu masih lebih rendah dibanding Thailand, apalagi Malaysia, apalagi Singapura, Jepang gitu ya. Ada angkanya? Ada. Ini saya nggak bawa. Misalnya 5 miliar per hari. Ya 5 billion kita, 5 billion per hari itu dari seluruh instrumen. Iya di Indonesia. Itu sebenarnya itu lebih rendah Pak. Dibanding negara lainnya. Thailand itu mungkin sekitar 6 atau 7 gitu, Pak. Kalau Singapura mungkin nggak tahu, itu jauh lebih besar lagi Pak. Itu kita double check memang, itu kita memang paling rendah. Jadi kenapa saya bisa berani bilang bahwa kita dangkal, itu kita sudah cek datanya Pak. Terus kalau misalnya bagaimana pendalaman pasar, mungkin Mas sama itu bisa menjawab Pak. Mungkin apa ya Pak,
ini bukan wilayah saya mungkin Pak ya, masalah pendalaman pasar. Demikian Pak. Terima kasih. Mungkin ada penanya lagi. Ini jamnya masih 8:30. Silakan. Dengan siapa? Ya, terima kasih Pak. Saya Feby dari DPD. Ini pada halaman 10 terdapat beberapa shock yang Bapak cantumkan 1 sampai 6. Menurut Bapak, apakah dari 1 sampai 5 ya, karena nomor 6 kombinasi, mana yang paling cepat sampai dampaknya ke GDP Indonesia sendiri? Maksudnya apakah dari nomor 1 itu kan QE ya Pak ya, quantitative easing, ataukah US GDP, ataukah kenaikan suku bunga, atau yang mana yang paling cepat dampaknya dan paling permanen, paling lama gitu dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Kalau yang paling permanen mungkin Cina. Efek dari pelemahan Cina kita bisa lihat sekarang grup kita itu turun 2015 karena Cina juga turun, harga komoditas turun, dan itu permanen. Sementara kalau dari sisi finansial sih mungkin itu tidak permanen, transitory. Contohnya efek dari nilai tukar, mungkin di jangka pendek dia berpengaruh, namun di jangka panjangnya kembali lagi masalah struktur ekonomi kita juga akhirnya seperti itu. Kalau kemudian terhadap GDP yang paling cepat, ya, ini nanti coba saya lihat lagi Mbak ya, di impuls responnya mana yang lebih cepat, kita nggak sempat membandingkannya. Kemudian Terima kasih Pak Beri. Ada lagi penanya? Kita masih punya waktu agak lama juga. Sekarang masih jam 11:10. Apa? Kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Baik, ini kalau menurut yang artinya kalau sudah selesai ya udah kita ini mungkin, tapi sebelumnya Bang Beri saya ingin tahu sedikit aja. Kalau kita bicara tentang dampaknya US, terus dampaknya Cina, dan kita dari hasilnya Bang Beri menunjukkan bahwa dampak GDP Cina itu lebih besar dibandingkan GDP-nya US gitu ya, dan lebih ke sektor realnya itu lebih ke Cina. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada ukuran dampaknya sekitar penurunannya 1%, efeknya 0,4 sampai dengan 0,5 ya kalau misalnya ke GDP-nya Indonesia. Iya benar ya. Di salah satu tayangannya tadi saya lihat ada berapa? 0,52 ya. Nah ini istilahnya cukup besar, dan kalau melihat dia dengan GIFAR ketemunya kan tadi 0,52. Nah ada beberapa penelitian yang ketemunya lebih kecil, termasuk saya menggunakan model DOS itu ketemunya sekitar 0,37 kalau nggak salah. Nah kalau melihat dampaknya yang cukup besar ini, kira-kira ini enggak ya, maksudnya apa saja gitu ya, karena kan kita mungkin kalau kita tidak bicara tentang model ekonometriknya di sini, tapi mungkin sense economics perdagangannya apa saja sih ininya sehingga kok besar sekali ini. Artinya kan kita cenderung 0,52% ini kan ya cukup tinggi ya, artinya Cina, kita benar-benar sangat tergantung dengan Cina. Apa aja sih kira-kira yang kita perdagangan kita ke Cina yang cukup dominan? Itu saja mungkin. ya terima kasih. Jadi di weight metricnya itu mungkin tadi saya kelupaan. Jadi sebenarnya ini kita fix dari tahun, jadi average dari tahun 2011 hingga 2014. Jadi kan seperti yang kami duga
hubungan kita dengan Cina itu dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Kemudian kita menggunakan rate metric yang dari 2011 ke 2014. Ini bisa dibilang mewakili perkembangan terakhir dari ekonomi kita, sehingga efeknya itu bisa saya bilang menjadi lebih real saat ini. Kenapa 0,52 itu kita anggap tidak terlalu tinggi? Memang wajar gitu. Itu dari sisi dari sisi modelnya. Ada ya, silakan Pak Riki ya. Sudah mau saya tutup nih tadi. Sorry, saya baru baca ini. Terima kasih banyak, saya Riki dari DSSK. Ini di halaman 24 itu ada main findings di sini ya. Bahwa depresiasi nilai tukar rupiah itu kalau US interest rate naik seperti kemarin kan, naik tuh, maka harusnya rupiah terdepresiasi kan gitu ya. Jadi pertanyaan saya, ini memang mungkin teori yang lama ini masih berlaku. Kalau teori sekarang kayaknya nggak begitu lagi dah. Cuma kaitannya dengan data, ini data kapan ini bisa masuk? Apakah sampai yang terakhir kemarin itu? Atau memang sebelum periode itu? Karena sekarang ini memang masing-masing udah nggak ada patronnya gitu. Kalau menurut teori yang sekarang memang US udah bandarnya lah, kalau tergantung bandar gitu. Terima kasih. Ya, ini datanya sampai Q4 2014. Kita kan melakukan penelitian ini mulai awal 2015 sampai Juni 2015. Itu saja sebenarnya kita ngorek-ngorek websitenya Bank Sentral sama misalnya Cina. Cina itu memang amit-amit gitu nyari datanya. Kalau yang lain sih misalnya negara-negara yang udah tertib itu kita pakai AFS saja sudah komplit lah. Ini memang kita harus ambil Latin Amerika, kita cari misalnya mana Brazil, kita cari Chile, kita cari gitu. Masing-masing websitenya kita buku-buku. Korea kadang juga dari Korea itu bahasanya juga ada ini ya. Cina aduh pun gitu. Ya ini memang keterbatasan data itu timeline datanya memang sehingga kita menggunakan tahun 2014. Tapi sebenarnya kalau dipikir ini kan sudah mewakili data yang sangat panjang. Ini dari tahun 79, 35 tahun data. 35 tahun data. Kemudian kita menggunakan weight matrix yang istilahnya mewakili hal yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi kan trade-nya bagaimana, financial link-nya gimana gitu ya, yang akhir-akhir ini saya kira ini sudah cukup baik sebenarnya. Kenapa Amerika waktu dia menaikkan suku bunga tidak terpengaruh? Pertama mungkin sudah dipricing. Jadi kejadiannya berbeda dengan makanya tadi anticipated sama unanticipated. Jadi agak berbeda. Kedua, syarat dia menaikkan suku bunga sebenarnya adalah growth-nya yang udah mulai kelihatan baik. Kemudian unemployment-nya bagus, menurun. Tapi apa yang terjadi? 2016 ini coba kita mencerna apa yang dikatakan Gubernur Bank Sentralnya US, Yellen. Bahkan mereka akan quantitative easing lagi tahun ini. Karena apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Sekarang itu ada isunya. Amerika itu untuk nge-boost lagi ekonominya, dia gini lagi. Jadi yang namanya normalisasi, tapering off itu mungkin enggak lagi gitu. Inilah yang menyebabkan mungkin kenapa nilai tukar kita tidak terlalu bergejolak dengan kebijakan yang menaikkan suku bunganya itu US. Ya silakan sebutkan nama. Saya Riki Pak dari DPKL DHE. Pertama saya mau menanyakan yang
mengenai main finding yang poin kedua. Melemahnya PDB Cina merupakan risiko terbesar pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah di dalam papernya Pak Berry itu juga langsung mengungkapkan faktor jenis komoditasnya? Contohnya saja mungkin bisa kita sebut bahwa kalau saya lihat di papernya itu justru yang faktor eksogenusnya ya, yang raw material itu kita ekspor ke Cina kan sangat signifikan, let's say kita bilang coal di situ dibandingkan dengan juga palm oil dan lain sebagainya. Nah, apakah juga itu coba pernah nggak dimain-mainkan kalau seandainya coal itu coba diignore, nah itu bener dampaknya seperti itu gitu kan, sangat signifikan nggak? Yang kedua tadi pernyataan terakhir sebenarnya mungkin di luar paper ini, tapi tambahan yang Pak Berry bilang bahwa kalau di negara-negara lain atau sekitarnya itu sih ada kebijakan kewajiban bahwa seperti repatriasi gitu ya Pak ya, dibawa kembali gitu. Apakah benar kebijakan repatriasi ini merupakan salah satu way out-nya gitu mengenai ini? Karena sih sebenarnya kalau data yang pernah kami miliki dalam melakukan pemantauan devisa hasil ekspor sih sebenarnya itu hasil DHA itu 85% itu sudah masuk ke Indonesia, justru bukan karena uangnya parkir di luar sekarang ini gitu loh Pak, tapi lebih kepada faktor perbedaan kuantitas maupun juga price itu. Terima kasih. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Berry untuk menjawab pertanyaannya Pak Riki tadi, saya berikan kesempatan 2 penanya lagi mungkin untuk sebagai putaran terakhir kalau ada. Masih ada? Nggak ada ya? Baik, ini mungkin pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Saya persilakan Pak Berry. Ya, memang di GIFAR ini kita istilahnya adopt modelnya si all maupun si Judik, jadi yang saran itu dia memang menggunakan faktor eksogen yang tadi oil price, raw material maupun metal price. Nah ini memang kita belum melakukan, misalnya kita apabila kita keluarkan. Namun di FAFAR sebelumnya kita menggunakan coal, ada coal, ada copper gitu. Nah kalau kita shock coppernya sendiri itu pengaruhnya ternyata juga cukup tinggi gitu sebenarnya. Karena copper itu sendiri ternyata merupakan indikasi dari manufaktur di dunia. Coal juga kita coba shock gitu, efeknya kayak apa gitu. Itu ada di paper kita di tahun sebelumnya. Nah ini mungkin karena kita memang kita juga melakukan modifikasi nggak kebablasan gitu ya, nggak pakai dasar gitu. Mungkin kita belum tidak melakukan itu. Kemudian masalah surrender sebenarnya bukan masalah nilai tukarnya menguat apa enggak gitu, tetapi dampak dari shock itu kalau misalnya kayak si Thailand, jadi gini, maksud saya adalah Thailand itu sebenarnya dekat-dekat dengan kita dari sisi kedalaman pasar, namun mereka itu lebih resilient. Pertanyaannya apa yang menyebabkan mereka itu lebih resilient dari Indonesia? Gitu. Pasarnya sendiri nggak terlalu beda. Gitu. Ya kemungkinan besar adalah karena kewajiban surrender, bukan repatriasi. Surrender. Repatriasi macam kita di HI itu hanya touchdown, gitu. Boleh kan? Nah kalau di mereka kan enggak, sebagian mungkin 30% itu harus dikonversi ke mata uang negaranya. Nah itu akan menyebabkan supply-nya itu tidak hanya potensial tapi jadi efektif. Beda dengan kita, repatriasi itu hanya potensial. Kalau si eksportirnya misalnya mau menukarkan rupiah, kalau dia punya ekspektasi akan pelemahan, tentu dia tidak mau. Ya eksportir juga belajar ekonomi gitu ya. Demikian. Terima kasih Pak Berry atas presentasi dan
tanya jawabnya yang sangat menarik. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Berry. Di sini saya tidak membuat kesimpulan, tapi saya dapat inti yang menarik tadi, bahwa ternyata data Cina susah walaupun barang Cina banyak ya Pak Berry. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Dengan ini kami tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada MC ya.